Nung ini. Nah, itu udah record tuh. Oke, terus? Ya udah kalau stop. Kalau enggak di pause aja. Nyalain lagi. Coba stop dulu coba. Bekerja atau kita membuka bisnis kuliner, hatinya kesal, nggak sejahtera gitu, itu namanya itu bukan passion. Jadi passion itu adalah sesuatu yang mendorong kita melakukan dengan gairah. Mau di stop kayak apa, mau dijatuhkan ke jurang kayak apa ya, iya, etes saya gitu ya. Jadi itu kakak saya ikut ya, Bu Dorin ikut, beliau tahu persis ya saya dijebles-jebleskan oleh peristiwa, terus kerugian finansial, ditipu orang kayak apa. Kalau itu bukan karena saya punya passion di dalam bisnis wisata, nggak bakal sampai sekarang. Udah mati kemarin-kemarin. Ya mati bisnisnya, mati orangnya kali saya gantung diri. Itu karena saya pernah ketipu luar biasa sekali itu. Jadi hanya punya passion dan yang pasti ada kebaikan orang, ada mujizat itu pasti ya. Tetapi passion itu yang membuat saya nekat enggak mau ganti bisnisnya itu. Gitu. Tetap saya jalankan itu. Nah, apakah passion saya itu masak, apakah passion saya itu bikin kue, gitu ya? Karena ini kan terkait dengan pandemi, kok bisa tetap enggak? Kalau saya runut ke belakang, kalau kita Pak Hermawan Kartajaya, mohon saya dikoreksi kalau saya salah ya, karena saya bukan orang yang bacanya banyak-banyak gitu ya. Pak Hermawan Kartajaya itu pada buku Citizen 4.0 ya, Citizen 4.0 itu tahun 2017 itu mengkategorikan passion itu dalam empat hal besar. Ya, jadi ada passion of knowledge, ada passion of business, ada passion of service, lalu ada passion of people. Ya, saya kira saya termasuk dalam passion of service. Jadi kesukaan saya itu memang melayani orang. Kesukaan saya itu menservis, melakukan hal-hal sesuatu untuk melayani orang. Maka sebetulnya passion saya jalan-jalan, lalu juga passion masak, bikin kue itu muncul di perjalanan. Yang pertama dulu adalah servis. Jadi saya bekerja jadi guru yang melayani, bekerja di bank jadi customer service yang melayani, jadi analis yang melayani. Jadi setelah saya runut itu tadi, ternyata yang saya senang itu ternyata memberikan sesuatu, bikin orang tuh tersenyum, itu senang saya gitu. Jadi passion dasar saya adalah passion of service. Kalau misalnya ini contoh yang melihat aja, Kak Tantri misalnya, beliau ini passionnya adalah passion of people. Jadi kalau misalnya beliau aktif di komunitas, di organisasi, di apa itu harus ada kontribusi. Jadi ada passion yang gue harus kontribusi nih, pokoknya di komunitas ini, gue harus kontribusi nih di dalam partai misalnya apa. Jadi di dalam organisasi harus jadi pengurus. Nah itu namanya passion of people. Jadi beda-beda semacam itu. Nah saya ini passion pertamanya, passion utamanya itu passion of service, gitu. Ya. Lalu yang kedua dalam perjalanan karir, terutama yang paling belakang di perusahaan alat berat, karena saya di situ duduk sebagai corporate communication manager yang punya kantor yang punya 32 cabang di seluruh Indonesia, lalu mengambil produk dari luar negeri, produk utamanya Volvo ya, alat berat Volvo itu membuat saya harus keliling daerah-daerah, terus bepergian ke luar negeri. Nah di situ muncul ternyata ya asik ya, bepergian itu menyenangkan. Nah itu memunculkan passion lagi, sehingga saya akhirnya punya ketika harus berbisnis sendiri itu saya memilih jalan-jalan. Terus makanan bagaimana? Sama keterkaitan itu saya mengenal ke daerah-daerah, mengenal makanan-makanan tradisional, mengenal makanan yang lucu-lucu, yang ekstrim, yang enak, yang enggak enak, yang gila nih, pokoknya ketemu semuanya. Itu
itu membuat lidah saya terlatih sebagai foodie. Apalagi saya orang Solo tuh, kalau Mas Lulu tahu yang namanya keplek ilat ya. Jadi orang Solo itu daripada ngangetin dapur, ngangetin rumah gitu ya, masak, lebih baik plesir kuliner keplek ilat gitu, jajan gitu. Orang Solo itu seperti itu. Jadi itu yang membuat saya tertarik. Jadi bukan karena passion saya masak, bukan. Saya nggak bisa masak awalnya gitu. Itu tanya Bu Dorin tuh, saya dulu kalau mau praktek masak tuh buka majalah Femina, terus masak hasilnya pahit, bapak saya bilang, oh cuma praktek dulu, masakanmu pahit gitu. Jadi jangan buka majalah Femina, jangan coba masak gitu. Jadi saya nggak, passion saya bukan masak, gitu. Tapi saya foodie. Passion saya adalah makanan. Makanan yang apa? Makanan yang ngeling dengan nostalgia, dengan emosi. Itu kenapa saya usahanya adalah classic taste. Karena apa? Karena itu ngeling dengan emosi. Apakah saya nggak doyan masakan zaman sekarang, doyan banget, tetapi masakan yang bisa bikin saya gitu, itu adalah yang ada nilai nostalgianya, yang ada keterkaitan emosinya, gitu. Ya. Terus itu tadi bicara passion, jadi saya kira teman-teman sudah jelas kalau misalnya teman-teman harus berusaha saat ini. Mungkin Mbak aku kan kemarin kantoran gitu, terus aku malah nggak tahu passionnya apa, nggak apa-apa, belum terlambat. Jadi saat ini coba ditimbang-timbang. Misalnya senang sekali dengan tanaman, ya kan? Senang sekali dengan tanaman. Nah sekarang lagi musim itu kan ada janda bolong atau apa nama asingnya aku nggak ngerti, soalnya namanya susah sekali. Saya tahunya kan ada pohon sri rezeki, ada pohon lidah mertua, itu setahu saya. Tapi kalau nama-nama asingnya saya nggak ngerti. Nah itu coba dilihat passionmu di situ atau hanya ikut tren. Karena kalau hanya ikut tren nanti rugi sedikit, patah semangat. Nah yang perlu kita ambil adalah apa sih yang kalau gue di lindes sana, di ada tantangan apa, ada kerugian apa, kita tetap maju. Walaupun passion ini di masa pandemi memang harus kita gabungkan dengan mau nggak mau, suka nggak suka adalah kampung tengah perut kita. Karena saat ini kan kita dipaksa untuk berpenghasilan, dipaksa untuk harus setiap hari makan. Tidak kalau yang masih bekerja terutama di BUMN atau seperti kakak saya itu mengajar di universitas itu masih mendapatkan bayaran full, atau seperti Mas Kris Widya itu kan kerja di Telkom, kapan itu kan beliau sharing bahwa justru karena pandemi maka kebutuhan orang akan IndiHome meningkat, jadi malah akhirnya penghasilannya malah berlipat-lipat kan karena ada bonus penjualannya bagus gitu. Nah, bagi yang tidak kerja kantoran, tidak harus berusaha sendiri atau kena PHK atau kantornya malah tutup, bubruk semuanya, kan kita dipaksa harus punya usaha. Gimana cara mengenali passion? Passion ya, kok semua jual makanan, gua nggak bisa masak. Kembali ke diri sendiri. Apa yang menjadi kesukaanku? Misalnya, oh aku suka makanan. Makanan seperti apa? Jangan makanan, wah langsung semuanya mau dijual. Enggak, kita cari lagi makanan seperti apa yang kita senang. Makanan tradisional, makanan modern, misalnya wedangan, minuman. Minuman seperti apa yang aku senang? Minuman seperti bubble tea, atau minuman seperti wedangan. Nah, kita gali lagi karena apa? Untuk melakukan bisnis kita perlu modal. Jadi, passion ini kita harus runcingkan supaya uang yang kita keluarkan, uang kita yang cuma sedikit, malah kadang kita harus pinjam ke saudara, pinjam ke teman, pinjam kemana gitu ya. Tapi saya nggak saran pinjam ke bank dulu. Kalau untuk saat ini, kita coba deh menggunakan yang ada. Modal berapa? 200.000, 500.000, ini cukup buat apa? Nah, kita harus tanya benar. Supaya apa? Kalau itu passion kita memperjuangkannya sungguh-sungguh. 500.000 bisa menjadi 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, dan seterusnya. Gitu.
Ya, jadi passion itu penting sekali. Kalau waton, wah ini kayaknya bagus tuh, dia jualan tanaman kayaknya bagus. Anda tanamkan di situ, tapi mau jual tanaman, mau ngaku tertarik tanaman, mau nawarin juga malu, ragu-ragu, kok aku mau nawarin ini kayaknya nggak enak. Nah, itu pentingnya passion. Jadi dia akan menjadi daya atau energi yang membuat kita kekeh surut untuk mempertahankan itu. Jadi gabungkan itu dengan kebutuhan mendesak kita saat ini. Memang nggak enak, tapi masalahnya di pandemi itu yang saat ini harus kita lakukan gitu. Kita nggak punya banyak pilihan di masa pandemi. Nah, kalau saya, kenapa saya bisnis bisnis jualan? Sebetulnya kembali lagi ke passion saya untuk melayani. Jadi gini, ketika pandemi, mulai dari bulan Februari, Mas Lulu info saya kalau saya terlalu panjang ya. Di bulan Februari kan saya omset 0, kantor tutup. Banyak grup-grup tur yang pokoknya sekarang duit kami itu masih ada di beberapa maskapai, ada di hotel, ada di beberapa land operator, ya wes mboh gitu. Jadi tutup, freeze, dibekukan total. Nah, saya kalau mau hidup masih bisa. Jadi saya masih bisa kalau sekedar makan, tetapi harus sangat berhemat. Saya tidak bisa membantu teman. Nah, padahal passion saya adalah melayani. Passion saya passion of service. Nanti teman-teman boleh yang suka baca, boleh cari itu bukunya Citizen 4.0 ya dari Pak Hermawan Kartajaya. Nah, banyak teman-teman yang nggak bisa makan, lalu mereka jualan masker, jualan apa. Maka saya gini mikir, kalau saya nggak punya usaha, saya hanya punya uang untuk makan diri saya dan anak-anak saya. Terus bagaimana saya bisa membantu teman? Bagaimana saya bisa membeli produknya teman? Nah, dari situ maka saya berjualan. Berjualannya apa? Pertama, jualan saya adalah dari oleh-oleh Ana. Oleh-oleh Ana itu sudah lama sekali. Saya buat karena kan saya jalan-jalan nih jadi tour leader. Nah, jadi saya sering belanja barang-barang di luar. Alah, cuma sekedar bumbu lah, minyak angin lah, terus mulai sampai selendang, kain, apa segala macam, yang itu merupakan oleh-oleh. Tetapi bukan just tip, karena saya nggak tahan misalnya, saya kan melayani orang terus harus belanja ini saya nggak mau. Nah, tapi passion saya juga, saya tipe spender, saya suka belanja. Nah, tapi bagaimana belanja ini yang menghasilkan. Nah, terus oleh-oleh anak ini saya jual nih produk-produk yang ada, minyak angin, apa segala macam saya jualin. Terus uangnya saya pakai untuk membeli makanan di teman, membeli masker, membeli apalah, kadang-kadang nggak mutu, kadang-kadang saya juga nanti kasihkan lagi ke orang, tetapi seneng aja bisa ngarisi teman gitu. Nah, terus kapan itu ya, dimulai dari singkong. Ya, singkong itu suatu hari saya lagi bikin singkong goreng, terus pas mau saya masukkan, itu tiba-tiba Ana ini bisa jadi duit gitu. Saya pikir waktu itu orang lain yang akan menjalankan itu. Saya nggak pikir dong, gue bikin jualan singkong. Kayaknya kan nggak kepikiran kan. Terus saya sharing di Facebook, ini loh gimana jualan singkong. Nggak ada yang menanggapi, ini sudah ada, sudah banyak. Terus, oh ya sudah, tapi kok itu kok mendesak terus ya gitu. Jadi saya akhirnya jualan. Nah, dan ternyata itu mulai sampai sekarang. Jadi produk frozennya dari oleh-oleh Ana yang masih ada sampai sekarang dan permintaan banyak, itu adalah singkong. Jadi dari situ penghasilan itu saya bisa mulai membantu teman lebih banyak, belanja ke teman lebih banyak. Dasarnya saya suka belanja kan, namanya cewek kan, terus suka makan juga kan, saya foodie kan, jadi jajan ini, jajan itu, beli masker, masker beberapa banyak, segala macam. Seneng deh, pokoknya happy gitu ya, teman juga happy, saya juga happy. Lalu yang on Backcook itu mulainya tanggal 17 Mei, saya kan upload, saya kan suka upload makanan kan, saya upload bahwa teman ngopi saya kali ini on Backcook. Terus ada yang pesen, terus kakak saya tuh Bu Dorin itu
kan saya kirimi juga on backcook sama marmer cake ya Bu ya waktu itu. Terus Bu Dorin kan upload gitu, upload di Facebook. Terus temennya Bu Dorin pesan banyak, beberapa teman pesan. Ya udah, akhirnya jadi bisnis begitu saja. Jadi menurut saya ketika kita punya gairah, kita punya passion, kita niatkan, itu ada saja yang menarik kita untuk melakukan sesuatu, menarik kita untuk membuat itu serius lalu menghasilkan uang. Gitu. Loh ini sudah 7 bulan, tulet Mbak, tulet, nggak bisa lah, bisnis nggak bisa. Nggak ada kata terlambat loh, nggak ada kata terlambat. Untuk kondisi saat ini, jangan pernah ngomong, gua terlambat, gua nggak bisa, jangan. Tapi tanyakan lagi, passionmu apa? Supaya tenagamu nggak sia-sia. Supaya kalau nangis di pojokan nggak lama-lama. Nangis di pojokan sebentar, balik lagi, kerja lagi, selesaikan lagi. Itu passion. Jadi passion itu tadi akar dalam diri yang menjadi alasan kita untuk melakukan sesuatu dengan seluruh yang ada diri kita, dengan seluruh sumber daya dalam diri kita. Ya, waktu, tenaga, pikiran, pokoknya kita curahkan. Itu namanya passion. Kita senang sekali melakukan itu passion. Ya, lalu saya beralih ke attitude ya, attitude atau sikap. Passion saja, tapi sikapnya, misalnya nih, passion saya terhadap makanan. Lalu saya memproduksi tadi kan on backcook ya, on backcook tadi makanan kuno. Saya udah cerita ya tadi kan saya suka makanan yang terhubung dengan nostalgia. Tetapi saya tidak punya sikap baik. Aku malu sama on backcook. Aku kayaknya apalagi aku rumahan rengginang di dalam kaleng. Apalah pokoknya menganggap diri itu nggak seberapa, aku tidak layak apa segala macam, itu bukan sikap yang baik gitu. Siapa yang saya kira kalau teman-teman nonton film Kung Fu Panda pasti ingat kan si bapak angkatnya si Panda, si Mr. Pink itu yang angsa, itu kan jualan mie ya. Terus kan orang kan rebutan resep tuh di situ. Apa yang dia katakan? Untuk nggak ada resep khusus, bahannya tetap aja kayak mie biasa. Tetapi dia punya sikap yang luar biasa bagus. Untuk membuat sesuatu yang spesial, Anda hanya perlu menganggap itu spesial. Nah itu yang kita kadang-kadang, karena ke bawah sikap mental orang Indonesia yang sok merendahkan diri, sehingga mengkerdilkan diri sendiri. Jangan gitu, kita sudah punya passion yang luar biasa, kita harus punya sikap. Sikapnya apa? Nomor 1, sikap terhadap diri kita sendiri. Ya, sikap terhadap diri kita sendiri. Saya kira di sini banyak motivator, banyak teman-teman pebisnis yang luar biasa. Itu kan sikap terhadap diri sendiri bagus. Bahwa aku memang layak jualan ini. Aku bisa membuat ini sangat bagus, sangat spesial. Lalu yang kedua, sikap terhadap produk atau jasa yang kita hasilkan. Gitu. On backcook. Waktu saya bilang, saya jual on backcook harga 90.000. Kalau orang yang di atas sudah biasa, malah mereka bilang ke saya, murah loh. Setelah itu murahan, kamu harus jual di atas 100 karena itu kan unik apa segala macam. Tetapi teman-teman yang lainnya sebagian besarnya 10% bilang itu kemurahan, 90% lu gila lu ya jualan on backcook cuma setumis 90.000. Tetapi saya bilang, ini produkku spesial loh, ini kumasak dengan cinta, itu rempah-rempahnya saya bikin segar, memang saya bikin bukan dari merek, maaf ya saya sebut merek ya, bukan dari merek kupu-kupu atau merek yang umum, enggak. Jadi ada merek bumbu backcook yang sangat tradisional, terus masih saya tambahi lagi dengan rempah-rempahnya saya tambahin. Dan saya percaya ini spesial sekali. Itu sikap saya bahwa apa yang keluar dari tangannya Ana ini harus sesuatu yang spesial. Gitu. Itu kenapa saya bikin roti sisir, saya bikin laris. Loh perkara orang setelah terima, lu kok ternyata begini, gue bisa bikin, lah kenapa lu nggak bikin? Kan gitu kan. Jadi kita harus yakin produk kita emang spesial, tapi dibarengi dong dengan
dengan sikap kita, sikap jujur juga, sikap bisa dipercaya bahwa kalau kita yakin produk kita spesial, kita juga memperlakukan produk itu dengan sikap yang spesial juga. Tetapi balik lagi nih, kalau ke marketing, di sini banyak ahli marketing kan, kalau orang Sinau bareng itu sasaran pangsa pasar kita di mana. Bukan berarti yang namanya produk spesial itu adalah yang harus untuk menengah atas atau kelas tinggi yang harus mahal-mahal itu spesial, enggak. Misalnya kemarin saya punya satu orang teman, dia bikin marmer cake, dia di daerah, di suatu daerah. Terus saya jadi coachnya, kan dia, Mbak piye, saya tanya sasaranmu mana? Aku sasaran harga cake harga 25. Di pasaranku, di tetangga-tetanggaku jual cake satu loyang 25.000. Udah pusing duluan. Aduh, piye ya iki ya gitu. Saya bilang, "Kamu berani enggak? Berapa HPP-mu?" Saya tanyakan. Dia HPP enggak ngerti. Saya ajarin ngitung. Ini tenagamu, kompormu, gula harga piro, terigu piro, mentega piro, segala macam. Terus saya juga ubah resepnya, jangan pakai vanili. Vanili kalau yang di kampung itu baunya enggak enak. Jadi roti itu jadi wangi, jadi nggak bau mahal gitu. Jadi saya bilang udah pakai mentega ini, pakai blue band ini, pakai mentega ini atau margarin ini diganti sedikit. Saya kasih begitu, saya ajak ngitung, terus dia bilang ketemu HPP berapa? HPP-nya 20-an sekian lah, kalau kamu jualnya 25 lah ya rugi. Saya bilang gitu. Saya bilang kamu jual 40.000. Saya bilang gitu. Nggak berani, sih kamu yang bagus, itu produkmu istimewa. Saya marah-marahin dia, saya kalau jadi coach kan galak tuh. Nggak bisa, kamu habis waktu meninggalin suami, ninggalin anak, nggak masak untuk rumah, semua nguplek-nguplek itu, kamu jual segitu doang. Lah kan aku nggak enak sama yang beli, Mbak, dikatain mahal di toko ini aja harganya cuma segini. Ya udah beli aja ke toko, kamu berani nggak bersikap seperti itu? Saya bilang gitu. Jadi akhirnya dia berani. Dan 2 minggu setelah dia, oke Mbak, tak jual 40, ya berani. Dia mendapat pesanan loh, 50 loyang langsung. Dengan sikapnya itu. Saya bilang, Mbak, nanti kalau dia nggak jadi, pokoknya kamu maju. Kalau dia bilang nggak jadi, ya udah Bu, silahkan pesan tempat lain. Jangan pesan tempat saya. Yakin. Jadi itu sikap, itu penting sekali. Hargai diri sendiri. Itu saya nggak mau suka gemes gitu ya, lihat temen, dia bisa masak enak, dia sudah punya nama, tapi suka, aku ini hanya aku hanya degula aku segala macam. Jangan dong gitu, hargai diri Anda gitu. Kalau pagi tuh kata di sini ada Pak Kiyak enggak ya? Ada para motivator kan kita suruh ngajak kan, "Hei Ana, kamu cantik, kamu berhasil, kamu penuh berkat segala macam." Puji dong diri sendiri. Kamu bisa memproduksi kue yang sangat enak segala macam. Anda lakukan itu. Gitu. Afirmasi, kalau orang bilang afirmasi. Karena kan namanya hukum tarik menarik ya. Jadi itu sikap kita itu sebetulnya sikap positif akan mengundang energi positif. Energi itu benar loh, ini bukan masalah klinik loh ya. Energi itu ada di sekeliling kita. Kita mau tarik yang positif atau mau tarik yang negatif. Gitu. Jadi attitude, sikap itu penting sekali. 1, sikap terhadap diri, 2, sikap terhadap produk. Itu dulu. Kalau itu sudah kepegang, manapun sasaran Anda jualan apa tadi yang sudah sesuai passion, dipetani, ambil waktulah sehari, 2 hari, atau paling lama 3 hari, jangan lama-lama, ini pandemi, kurang duit, mau makan apa, ya kan, jadi jangan lelet-lelet. Kalau lelet, saya Putri Solo, ngaku nih masak duit, tapi saya nggak suka lelet. Ya. Yang cepat, putuskan cepat. Saat ini, saat pandemi, bukan saatnya unyu-unyu. Ya, bukan saatnya kita melo-melo, nangis-nangis, nggak rampung nanti. Jadi sambil nangis boleh, tapi tetap sininya jalan, ambil keputusan, segala macam. Rasakan, passionku apa ya? Apa yang bisa yang membuat kalau aku melakukan itu, aku harus daya dorong ya, passion itu sesuatu. Tapi dibarengi dengan sikap tadi, sikap ya terhadap diri, hormati dirimu, hargai dirimu. Kamu berharga, aku berharga. Bahwa sekarang aku di PHK, bahwa sekarang aku minus, bahwa sekarang nggak ada tabungan 1 sen pun, bahwa anakku nangis cengar-cengar, itu hal lain. Tapi kamu berharga, maka kita bisa tegak. Tegak itu nggak harus sombong, tegak itu sikap kita supaya kita punya semangat.
Tanya tuh anak saya, wah dari sini ada mantan anak saya tuh namanya Arif tuh yang tadi dari Turki. Wah kemarin dia datang kan, agak galau-galau dia nangis-nangis kan gitu. Saya mau keluar kan dia izin resign dari Blessing Tour. Saya bilang saya tidak bisa menjanjikan memberikan gaji terus. Sekarang memang kami masih memberikan gaji kepada tim-tim terbaik, tetapi jujur nih saya buka kartu, saya gaji 25% aja. Karena bisnisnya freeze. Travel lain udah bertumbangan, travel besar udah PHK banyak. Saya karena semangat melayani tadi, saya masih pertahankan. Tanya tuh Arif ada di situ. Saya masih gaji 25%. Sampai dengan bulan April atau Mei itu kita masih gaji 100%. Tapi nggak bisa lagi, duit perusahaan udah nggak ada lagi. Jadi 25% untuk apa? Saya bilang, kalian kursus apa via online, memproduksi apa yang itu sesuai passion kalian. Maka ketika kemarin Arif datang ke saya nangis-nangis, Ibu saya bagaimana ya, saya mendapat tawaran ke Turki, ambil sikapmu piye. Tapi kan dia mau unyu-unyu gitu kan, dia kan orangnya agak yang sensitif unyu-unyu gitu kan. Nah terus saya bilang nggak bisa, hargai dirimu sendiri, hargai dirimu sendiri, hargai pekerjaanmu, gitu. Jadi hargai kepandaianmu, jasamu. Dia kan pinter, dia kalau jadi TL kan pinter. Mungkin dia passionnya dia itu gitu, menghibur orang, lucu-lucu sambil nyanyi gitu, passionnya Arif. Saya bilang pergi kamu ke Turki, berangkat ke Turki. Sikapmu terhadap dirimu, sikapmu terhadap apa yang kamu kerjakan itu harus, oh ini yang sesuatu yang wow, sesuatu yang luar biasa. Kamu di sini cuma dapat gaji 25%. Dan saya nggak bisa menjanjikan mau sampai kapan saya bisa gaji 25%. Gitu. Jadi sikap kita, ambil pilihan-pilihannya. Saya bilang, pergilah kau ke Turki. Nanti gampang kalau sudah dari sana, pandemi sudah selesai, kantor jalan lagi, kamu pulang lagi, saya terima lagi deh. Karena dia kerjanya bagus. Gitu. Jadi saya terima lagi. Ya, Rev ya. Terus yang ketiga, tadi sikap udah ya. Saya minum dulu sedikit ya, ngomongnya terlalu berbusa-busa. Teman-teman juga boleh minum. Oke. Sambil waktunya ya Bu De, 5 menit lagi lah. Waktunya 5 menit lagi. Oke, siap ya. Cukup ya, kalau nggak cukup tambah dikit nanti. Cukup dong, kan saya suka ngomong kalau nggak diingatkan gitu nanti nggak cukup, bleber ya. Terus yang ketiga adalah knowledge. Knowledge itu kita semua tahu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak melulu yang kita dapat dari sekolah. Ya, jadi kita sudah punya passion, kita akan menentukan kan, oh gue bisnis ini dari passion gue supaya kalau kita sudah menentukan, lalu menentukan bisnis yang kalau kita diterjang apapun kita masih tetap mempertahankannya, lalu kita punya sikap yang bagus. Nah, nggak berhenti di situ. Misalnya saya kemarin kan cuma on back cook aja. Saya nggak bisa bikin roti loh. Kalau bikin cake iya saya bisa, karena aduk-aduk udah jadi. Nah bikin roti itu saya nggak bisa. Maka kemarin saya tambahkan knowledge. Kalau gue jualan ini terus nih, masa mandek jualannya on back cook terus? Kan saya perlu duit kan tadi kan. Untuk tadinya untuk membantu teman, lama-lama BU juga kan hasil bisnisnya bagus ya. Jadi ngomong-ngomong saya kemarin sudah memproduksi on back cook ke 1201 dan seterusnya ya. Jadi menambahkan pengetahuan, menambahkan ilmu. Jangan berpuas diri, gue udah bisa bikin on back cook, udah jualan itu cukup. Tidak. Jadi saya mau bisnis sebentar ya. Saya mau bisnis yang lebih bagus, maka saya belajar bikin roti. Bikin roti saya ambil kursus. Nah, roti yang ngeling dengan rasa nostalgia itu adalah roti sisir. Mohon maaf sebentar ya, mohon maaf. Sorry, saya nggak ada orang, ada yang ketok pintu, saya tinggal sebentar, Mas Lulu, boleh diisi dulu ya. Oke, sambil ngisi waktu. Kirim aja dulu ya, Mas. Teman-teman yang mau ada pertanyaan, silakan boleh diketik di chat, atau kalau mau yang bertanya langsung,
silakan nanti bisa chat langsung. Kita tunggu sampai beliau menyelesaikan pemaparannya. Nah, ini ada sedikit tentang Mbak Ana yang dalam masa pandemi ini kan beliau bisnis perjalanannya sementara di lockdown dulu. Nah, ini beliau dulu ada founder Blessington Tours, ini yang disebut tadi biro perjalanan, yang punya kekhususan. Jadi personal perjalanan. Nah, ini beliau sudah muncul lagi, monggo dilanjut Mbak Ana. Dilanjutkan ya yang menggebu-gebu. Ternyata ada yang kirim bunga. Kan saya kan ikut Pertiwi Bekasi, jadi ada bunga setiap malam untuk wangi-wangi rumah. Oke, jadi kita tidak boleh berpuas diri, apapun usaha yang kita lakukan, kita tambahkan pengetahuan di situ. Jadi misalnya saya berarti belajar bikin roti. Saya nggak cuma bisa bikin roti sisir doang loh. Pandemi ini luar biasa. Dalam waktu beberapa bulan, saya bisa tahu bahwa roti manis itu ada roti untuk bikin sisir, bisa untuk roti souffle, ada milky, Japanese itu bread, lalu ada roti Taiwan, roti apa, saya bisa semua. Tapi belajar yang memang dari passion saya tadi, yaitu makanan yang ada nostalgianya. Jadi jangan berpuas diri, terus tingkatkan kemampuan apapun bisnis Anda. Ya, misalnya itu bisnis nulis, ghostwriter atau apa ya, belajar di sana. Oh, ghostwriter kalau orang nulis buku sekarang agak susah. Ya udah bikin konten. Belajar bikin konten, belajar Facebook marketing, belajar IG marketing, bahkan yang remeh-temeh nih ya, belajar nih yang suka begitu-begitu, jualan stiker lah, jualan stiker itu laku loh, teman saya jualan stiker loh, saya bingung, kok kamu jualan stiker? Iya, jadi dia bikinin dari foto itu satu stiker itu 25.000, gila enggak? Jadi dia cuma bikin gitu doang. Tapi itu ide bisnis karena dia senengnya bangsa gitu, bangsa bikin konten lah, bikin apa yang ringkes-ringkes karena enggak laku dia jualan stiker. Jadi misalnya transfer juga dia tulis, terima kasih, silahkan transfer ini pakai stiker, pakai nomor rekening, apa lucu-lucu gitu. Jadi kita memang dituntut kreatif, tapi itu tambah pengetahuan terus. Jangan bosan belajar. Jadi sekarang online itu banyak. Saya itu kursus macam-macam, mulai dari nari mulai dari tadi masak, aneka roti segala macam. Jadi teman-teman investasikan uang itu dengan hal untuk meningkatkan tadi ilmu pengetahuan. Saya kira itu, jadi kita jangan berhenti belajar. Yang gratis juga banyak. Intinya satu, kita harus punya passion. Yang kedua, kita harus bisa punya sikap yang baik terhadap diri dan produk. Yang ketiga adalah kita harus mengequip diri, melengkapi diri, jangan berpuas diri, kita kembangkan diri kita dengan menambah pengetahuan, belajar, dan belajar. Saya kira itu, terima kasih Mas Lulu. Mohon maaf teman-teman, silakan mulai bertanya-tanya atau saya kembalikan ke Mas Lulu dulu ya. Baik, terima kasih. Luar biasa sharingnya Mbak Ana. Benar-benar menggebu-gebu. Nah, semoga tadi menginspirasi ya, pasti semoga lagi itu pasti menginspirasi ya. Dari kita pertama lihat appearance-nya Mbak Ana aja lah, saya langsung terinspirasi ini. Seperti ya, saya malah pakai background belakang tuh Mbak Ana nih. Jadi menginspirasi banget. Oke, baik teman-teman. Ini sudah ada yang mau bertanya. Tadi saya lihat ada Dr. Fajar sudah ini ya. Monggo Dok, silakan Dok. Monggo silakan. Halo Bude. Halo. Ya. Salam dari Cilacap Bude. Iya. Bude mau tanya dong yaitu kan dalam situasi kayak gini kan tadi kan Bude kan cerita kan tadi masalahnya kan kayak ada itu haruskah urut atau bagaimana Bude? Kan kadang kan mungkin kita punya knowledge tapi mungkin belum gatuk dengan passionnya tiba-tiba kepepet jadi ya terpaksa jadi ini atau gimana Bude? Kalau
itu kan nggak itu kan sebetulnya sikap-sikap itu kan sebetulnya kan nilai-nilai umum ya. Jadi sebetulnya nggak usah harus urut, tetapi dalam hal saya, karena kan saya kan itu tadi berangkat dari bukan orang sekolahan tadi, berangkat dari ijazah SMA. Jadi yang saya ceritakan ini bukan karena saya baca dari mana, tapi apa yang saya lakukan. Ya saya melakukannya dari itu karena saya nggak punya titel apa-apa. Ijazah saya SMA. Jadi dari situ bagaimana saya passion dulu saya olah, lalu passion ini kalau sekedar passion tapi saya menjalankan bisnis yang delewer seenaknya sendiri, tidak punya sikap yang bagus, tidak profesional, itu tadi nggak akan jadi apa-apa. Maka saya menak profesional. Sebetulnya kalau kita mau berpuas diri atau oh ya wes lah semene aja, kita mau segini aja ya nggak apa-apa sih, diem sampai di situ. Tetapi karena saya orangnya ya rada ngeyelan gitu kan, masa cuma segini gitu kan, mau lebih, akhirnya saya menambahkan pengetahuan di situ, menambahkan sinau lagi lah, sinau apa yang memang kita tekuni, boleh juga sih sinau hal baru, nggak apa-apa, asal otak kita, diri kita mampu ya nggak masalah. Monggo mau diolah-alik. Kadang misalnya orang sudah pintar masak dulu atau apa ya aku masak terus menang-menang tukang masak. Orang bisa masak dulu, terus sudah punya sertifikat chef gitu ya, terus kerja di kantor karena pandemi kepepet, nah kan jadi knowledge dulu ya nggak apa-apa. Knowledge dulu baru digali, tapi passionnya digalinya mau masak apa, sama disesuaikan dengan, nah ini nanti udah mulai lebih luas lagi, passion yang kita gabungkan dengan pangsa pasar yang akan kita tuju, kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, itu para ahli marketing yang nanti lebih. Terima kasih Bude, wah puas sekali saya. Terima kasih Dr. Fajar. Monggo setelah Dr. Fajar di belakangnya Mbak Devi ya? Mbak Devi mau nanya ya? Mbak Devi atau Bu Doren tadi kayak yang melambaikan tangan ya? Bu Doren Kartika, monggo. Sebetulnya tadi saya tepuk tangan, bukan melambaikan tangan. Gitu. Yang lain dulu aja, Pak Lulu. Tapi mungkin gini, saya mungkin ini karena saya lihat kembar itu berarti adik kakak atau saudara ini? Oh, kakak adik ya. Nah, mungkin saya tanya ke Bu Doren, gimana kok mandang dari Mbak Ana ini, Bu Doren? Mungkin ada yang lebih sudah lebih lama mengenal beliau gitu ya. Apa benar nggak sih beliau itu kalau beliau itu memang seperti itu passionnya? Kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih Pak Lulu. Selamat malam Ibu Bapak. Ini namanya pemaksaan ini ya. Ya sudah lah ya gitu ya, sama-sama berbagi, tetapi tentu bukan tentang saya hari ini, tentang Ana, adik saya ya, seorang Ana. Seperti apa? Memang benar ya, dia itu orang yang pantang menyerah ya, menurut saya pantang menyerah dan cepat belajar. Nah, kalau saya mengikuti perjalanan hidupnya ya memang betul seperti yang disampaikan tadi ya, jatuh bangunnya seperti roller coaster ya, sampai terjun gitu. Tapi proses itu yang kemudian menurut saya membuatnya lebih teguh, lebih kuat dan yakin bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, saya kira saya sendiri juga belajar di situ, di mana kita istilahnya itu never downgrade yourself gitu. Jangan pernah merendahkan diri sendiri, karena begitu kita tidak menghargai diri sendiri, kita sulit juga menghargai orang lain gitu ya. Jadi di situ saya juga justru belajar dari Ana gitu. Nah, mau mencoba kemudian memproduksi segala sesuatu dan menyiapkan dengan hati itu kelihatan sekali bagaimana dia memasang pita di setiap backcooknya itu. Kami suka di chat keluarga itu suka backcook gitu ya, bukan on backcook, tapi itu kan sebutan. Jadi dia itu antara lucu dan tidak efektif, tapi dilihat sebagai bagaimana dia melakukan dengan hati. Jadi kalau misalnya
ada pesanan 10, dia itu tidak mengukur pita langsung 10. Satu diukur, digunting, ikat, dilihat, tapi sudah mengukur lagi satu, dan mengukurnya itu kan ada penggaris, ada meteran di rumah. Mengukurnya itu selalu jongkok ke ubin, diukurnya pakai ubin. Jadi benar-benar kuno itu. Kayak ibu saya zaman dulu, kalau saya melihat ibu itu mengukur pita itu di ubin satu nanti. Jadi saya memaknainya bukan ini kok nggak efisien banget sih, kenapa nggak sekalian diukur terus gunting-gunting. Itulah ya yang dimaksud dengan hati. Jadi gini, itu produksinya mungkin banyak, tetapi yang menerima satu orang. Jadi ketika kita membayangkan orang menerima satu untuk dia, itu menjadi sangat spesial. Ya beda dengan misalnya kita mendapatkan satu tas besar. Nah, disitulah saya khususnya belajar bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati itu kemudian akan menarik energi yang sangat positif, dan itu tampil dari tercermin dari pancaran wajah, kemudian perilakunya, semua yang ditulis dia di Facebook saya juga membaca dan ikut kadang-kadang mewek juga karena semuanya disertai dengan rasa. Jadi tidak hanya knowledge tetapi passion itu kan tentang rasa. Lah dia malah nangis toh, saya cerita itu yang dilihat seorang kakak pada adiknya gitu ya. Dan saya itu ini persoalan berbeda lagi sih. Saya itu suka roti. Jadi kalau saya bagian tester itu sini, testernya bawa sini. Saya yang ngetes gitu karena memang suka sekali. Jadi perjalanan ini yang kemudian meneguhkan, dan saya senang sekali. Ana juga sekarang kuliah gitu ya. Anaknya sudah mau selesai kuliah, dia kuliah. Itu kan nggak ada tuh minder, kemudian gengsi, kemudian apa gitu, enggak gitu. Jadi saya bilang jadilah dirimu sendiri, never downgrade yourself, kemudian be original gitu. Kita original aja apa adanya kita gitu, nggak usah pengen seperti tetangga, pengen seperti yang lain, original aja. Itu saja Pak Lulu, nanti jadi sesi saya ini dosen suruh berbagi, ya susah berhenti juga. Jadi matur nuwun. Tantri, maaf ini. Matur nuwun Bu Deren. Kan jadi nimbrung. Ya. Nggak apa-apa, memang sengaja saya pancing biar buat narsum berikutnya. Ya, Oke. saya kembalikan, mungkin ada Arif, ada Bukun, juga ada banyak teman-teman saya yang kenal di sini. Silakan. Ya, ini kebetulan sudah ada yang mau bertanya lagi. Oh, yang pertama ini dari Mbak Ayu Krisdias. Keren banget sharingnya Mbak Ana. Malam ini saya baru paham kalau yang ngedrive saya di bidang non-profit adalah passion of services. Matur nuwun Mbak Ana. Mbak Ayu mungkin ada ini mau disampaikan? Mbak Ayu? Kalau nggak ada, iya Mbak Ayu? Iya, Mas. Monggo silakan. Iya, terima kasih banyak sharingnya Mbak Ana. Iya, monggo. Saya tuh sebenarnya kenal Mbak Ana ini muter-muter sih dari beberapa komunitas gitu ya. Tiba-tiba ketemu aja. Jadi, dan kemarin saya sempat nyicipin tuh bekuk sama roti sisirnya, terus sampai ya elah gitu kan. Waktu datang tuh saya kaget juga gitu, apa namanya, ada dipita-pitain segala, sampai saya bilang, si Mbak Ana ini kayaknya hopeless romantic gitu kan. Karena packaging dari produknya itu, apa namanya, beda sekali gitu. Iya, ya MUI, ketua MUI kecamatan. Jadi beda sekali dengan yang biasa. Saya kan beberapa teman juga ada yang jual roti sisir gitu ya. Jadi packagingnya sangat spesial, kemudian apa namanya, pokoknya bikin terkesan lah waktu kita buka produknya gitu. Sampai saya penasaran juga nih Mbak Ana sharing kayak apa ya gitu, jadi saya ikut mojok di sini. Terima kasih banget.
Jadi saya sedikit paham. Kebetulan saya sih tidak punya bisnis apapun sampai hari ini, tapi saya banyak terlibat di pelayanan gereja sih sebenarnya. Jadi kebetulan saya punya di paroki, saya punya semacam tugas gitu ya, pelayanan di tim lektor, dan itu mungkin karena memang saya besar dari dunia pelayanan ya, saya bertahun-tahun kerja juga dulu di customer service. Jadi untuk bidang pelayanan yang saya geluti itu, saya punya standar yang amat sangat tinggi gitu. Terus walaupun nggak sempurna juga gitu saya jalaninnya, tapi ya jatuh bangunnya saya merasa selalu balik lagi gitu. Karena ya happy-nya saya ada di situ gitu. Jadi kalau selama ini saya nggak banyak maksudnya belum tertarik untuk cari duit gitu ya. Bukan karena nggak butuh, nggak. Cuma saya nggak menemukan atau belum menemukan kebahagiaan di bidang yang profit gitu. Tapi saya tekuni bidang non-profit itu, ya jatuh bangunnya saya jalanin dengan happy gitu. Jadi baru paham bahwa oh ya passion saya mungkin di situ gitu. Dan selama ini saya jalaninnya ya hanya sekedar ya karena saya jalanin dari hati, saya nggak ngerti teorinya gitu kan. Jadi ya jalan aja sesuai apa yang Tuhan mau saya di sini ya saya jalanin begitu. Oh ya, saya punya tim yang harus saya bantu untuk upgrade skill-nya. Ya saya cari jalan gimana caranya supaya mereka pelayanannya lebih baik. Ya begitu-begitu aja, cuma saya nggak ngerti basic dari pengetahuan itu sendiri. Gitu. Jadi terima kasih sharingnya. Itu membantu banget saya untuk paham gitu. Terima kasih. Wah, luar biasa, Mbak Ayu. Terima kasih sharingnya. Gimana Mbak Ana, tanggapannya sedikit mengenai tadi dari Mbak Ayu. Kebetulan Mbak Ayu ini belum ada bisnis, tapi beliau bisa melakukan itu di pelayanannya. Atau barangkali mungkin Mbak Ana terinspirasi, oh iya juga ya, saya bisa jadi mom sociopreneur misalnya. Monggo, Bu Ana. Enggak, sebetulnya kan tidak semua orang kan memang harus berbisnis ya. Satu itu. Yang kedua kan bisnis ini kan kemarin topik ini kan karena di pandemi kok saya dari pariwisata bisa ke kuliner. Dan kuliner ini kan tampaknya yang tadinya saya karena hanya pengen melayani orang, terus akhirnya nanti kayaknya ini jadi lini bisnis baru nih gitu ya, karena sudah bagus. Jadi kalau Mbak Ayu kan mohon maaf, artinya secara finansial sudah aman, suaminya bekerja bagus, jadi menurut saya ya passion-nya tadi passion of service, yaitu ya diolah aja supaya lebih lebih berkembang lagi. Jadi udah nggak bertanya-tanya kok gue begini enggak, tapi justru lebih didalami. Nah, di dalam passion of service itu nanti Mbak Ayu bisa membantu mendorong orang lain untuk mendapatkan bisnis. Orang-orang yang memang membutuhkan uang bisnis. Jadi misalnya apa? Oh di gereja, misalnya merangkai bunga, bisa mendorong, oh lu jualan bunga atau lu merangkai bunga, Mbak Ayu kan suka juga tuh tanaman apa segala macam. Walaupun yang di rumah tanamannya belum berbunga, tapi Mbak Ayu akan bisa mengerti, menyarankan, oh bunga ini akan bagus, ini ada buku nih yang ahlinya pertanaman perbungaan gitu, tapi itu bisa mendorong. Lalu misalnya latihan kur, kan bisa mendorong teman lagi bisnis. Jadi lu bikin kue lah itu. Jadi daripada pesen di toko atau apa, pesen yang ada sengaja, walaupun sebetulnya Mbak Ayu bisa masak sendiri. Mbak Ayu juga pintar tuh, suka nyoba-nyoba resep karena Mbak Ayu itu foodie juga, jadi suka nyoba-nyoba. Sekali-kali alihkan energinya yang di rumah buat di rumah aja, yang untuk orang lain misalnya latihan, Mbak Ayu jangan nyumbang, tapi nyumbangnya caranya teman kamu bikin dong, dibayar. Jadi teman juga akhirnya punya bisnis itu melayani juga loh, mendorong orang untuk punya bisnis itu melayani juga. Jadi orang lain akan menjadi berpenghasilan. Gitu, semacam itu. Menurut saya bagus sekali sih. Jadi
memang passionnya melayani, dan nikmatnya lagi beliau sudah tidak ada sulit masalah keuangan. Itu yang luar biasa. Jadi bisa ditambah-tambahkan. Itu aja. Oke, luar biasa. Nah, ini Mbak Ana ada satu lagi dari Mbak Devi dari Pawon Brucil. Mau menyampaikan sendiri atau mau saya bacakan? Monggo Mbak Devi. Kita kasih kesempatan dulu kalau mau menyampaikan, berinteraksi. Mbak Devi, silakan. Atau mau saya bacakan? Oke, mungkin saya bacakan dulu ya. Jadi gini Mbak Ana, Mbak Devi ini mau nanya, gimana ya cara menentukan harga? Kadang harga bahan sudah lumayan, tapi begitu bersinggungan, yang pesen teman saya jadi nggak enak tentang harga. Bagaimana caranya ya membangun sikap yang bisa sedikit tegas tentang harga satu produk kita? Buat saya Bu Ana kuliah itu menjadi inspirasi loh. Tapi sebelum Mbak Ana jawab, mungkin Mbak Devi masuk ke komunitas Sinau Bareng. Jadi nggak kalau di situ. Jadi malah harus bayar lebih mahal ya teman-teman kalau di Sinau Bareng ya. Monggo Mbak Ana. Oke, sebetulnya kalau menentukan harga itu kita kembali pada sikap. Kalau di komunitas Sinau Bareng tidak ada dilarang berjualan dengan harga teman. Dilarang nawar kalau dengan teman. Itu kan ya gitu ya Mas Lulu ya. Jadi di Sinau Bareng itu nggak boleh yang namanya harga teman. Jadi kita dilatih sikap sebetulnya. Sikap apa tadi? Sikap terhadap diri dan terhadap produk. Kalau saya paling nggak mau kalau ada orang minta harga teman atau apa, ya sudah lu beli aja di tempat lain gitu. Tetapi saya murah hati memberikan bonus sebetulnya. Kalau teman-teman atau ini mungkin sudah hafal, kalau pesennya apa, saya suka menambahin apa suka begitu. Tetapi kalau ada orang yang nawar-nawar, saya malah nggak mau gitu. Jadi gini, lebih enak, jangan nggak enak sama teman gitu, nggak enaklah dengan Mbak sendiri, nggak enaklah dengan tenaga, jangan nggak enak sama tenaganya Mbak Devi, nggak enak sama anak-anaknya Mbak Devi, nggak enak sama waktunya Mbak Devi. Loh, udah seharian kita payah-payah. Saya tahu persis karena saya pernah jualan bubur lemu Solo. Dari pagi belanja dulu, masak bubur itu 4 jam sendiri, jualin sendiri, apa sendiri. Oh, itu kita habis tenaga, habis apa, terus ditawar. Jangan mau. Jadi harga itu selain harga bahan baku, perhitungkan juga listrik, gas, itu yang kadang-kadang kita suka lupa, mentang-mentang sudah ada kan, karena ini bisnis. Misalnya kita biasa numpang di rumah kok rumah pakai juga, jangan, tetap diperhitungkan. Lalu kalau misalnya belum bisa ngitung jelimet, kira-kira aja. Jadi sehari misalnya gas itu tabung habis berapa, setelah kita masak untuk catering itu habisnya berapa lah, kita hitung pro rata seperti apa. Lalu hitung juga tenaga kita. Nah, itu berpengaruh. Mbak mau berapa? Gitu, menghargai diri berapa? Gitu ya, yang wajar ya, tapi kita harus meletakkan diri kita, harga diri kita di dalam situ. Gitu, di dalam produk makanan itu. Gitu, karena seperti misalnya saya on backcook ini untuk besok pagi tiba-tiba ada pesanan agak banyak. Nah, saya kan harus meluangkan waktu, nanti nggak tidur, nunggu proofing itu adonan itu kadang-kadang manis-manis, dia bisa mengembang bagus hanya dalam waktu 2 jam, kadang-kadang sampai 3-4 jam nih nggak ngembang-ngembang, kan ditungguin juga. Waktunya kan habis. Jadi tolong sikap Jawa kita, misalnya orang Jawa nih ya, sikap Indonesia kita yang ewoh pekewoh, yang serba nggak enak, itu dalam hal bisnis, suka nggak suka, mau nggak mau dihilangkan. Susah, awalnya susah, karena itu nature kita, karena itu bawaan kita. Orang penaan itu bawaan kita. Saya dulu susah sekali, tapi saya kejelomprong-jelomprong di situ. Gara-gara nggak enak sama teman, malah teman yang kita bantu itu kadang-kadang malah gitesnya minta ampun. Gitu. Beruntung saya ada passion tadi, jadi akhirnya bangkit lagi. Tetapi yang menipu saya pertama besar-besar itu teman loh. Teman sekolah, teman SMA.
Tuh, saya cerita, jadi curcol ya. Jadi jangan nggak enak sama teman, ya. Saya kutipkan ini Mbak Ana mengenai harga. Saya kutipkan mengenai harga. Tadi ada teman yang mengutip sharingnya Mbak Ana. Berapa harga yang pantas untuk saya tetapkan atas produk saya ketika saya meninggalkan keluarga untuk menghasilkan produk itu. Nah, ini keren banget ini. Jadi artinya penghargaan terhadap diri sendiri, ya jangan takut untuk memberi harga. Orang mungkin yang saya lihat dari pengalaman saya memantau sosial medianya Mbak Ana itu sangat inspiratif banget ya. Jadi saya pernah sampai kaget loh, Mbak Ana itu tiba-tiba posting gambar pisang. Dia punya pisang 3 sisir katanya. Kok ya ada yang mau beli gitu loh. Padahal beliau itu cuma posting aja. Lah saya pikir itu ongkos kirimnya lebih gede dari ongkos harga pisangnya kan. Nah itu keunikannya seorang Ana di situ ya. Itu kalau saya mikir mau jual pisang kan malu ya. Jualan pisang 1 lirang 20.000. Mbak Ana bisa jual 1 sisir 50.000 kan gitu. Itu salah satu pengalaman saya ngintip sosial medianya Bu Ana. Jadi teman-teman mungkin kalau bingung cara masarin pisang sejak kebun, kirim aja ke rumahnya Mbak Ana atau kirim gambarnya. Nanti beliau bisa jualin itu. Begitu ya Mbak Ana ya? Iya. Loh saya itu dulu oleh Ana itu kan saya beli gelang gitu kan, misalnya ke Bangkok beli gelang. Kadang-kadang ini saya pakai itu diminta Mbak Ana buat saya. Ya udah saya jual aja kan gitu. Ya mulainya oleh Ana tuh dari situ. Oke, Mbak Ana, kita lanjut ada dari Mas Arif Rizky nih, timnya Mbak Ana ya. Dia mau sharing atau mau bertanya, silakan, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini masih siang. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, bahagia tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan saya Arif Rizky. Salah satu staff dan juga murid langsung dari Ibu Ana mau sharing dan juga udah lama soalnya nggak ngobrol nggak ketemu juga kangen juga karena pandemi memaksa kami berpisah membuat kami harus berpisah. Pertanyaannya karena judulnya berkaitan dengan passion, attitude juga, saya ingin bertanya. Bagaimana jika ketika di awal sebelum pandemi saya bekerja sesuai dengan passion saya, lalu karena pandemi memaksa saya untuk keluar dari passion saya, yang artinya yang tadi Bu Ana jelaskan membuat rasa tidak nyaman, bahkan rasanya kurang puas atau kurang sejahtera, artinya menjadi ada goncangan lah di hati, maksudnya harus bekerja di bawah tekanan, harus bekerja dengan secara paksa gitu, karena tidak sesuai dengan passion, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita impikan gitu. Nah, bagaimana sih cara menyikapi hal tersebut gitu? Karena bimbang juga kalau tetap stay di passion, ya harus cari rezeki untuk keluarga. Tapi kalau keluar dari passion, ya artinya harus melangkah ke jalur yang baru, harus belajar lagi, harus beradaptasi dengan lingkungan baru, harus harus belajar dengan keadaan baru. Nah, kira-kira bagaimana solusinya atau kira-kira bagaimana masukan dari Bu Ana tentang pertanyaan saya itu? Nggak usah nangis, Rif. Nggak usah nangis. Kamu kangen ya ngobrol sama saya ya. Nggak usah nangis. Ini anak saya di kantor ini. Jadi Arif ini memang berat ya. Dia masih muda, tapi karena sudah nggak punya bapak, sehingga Arif kan harus menghidupi orang serumah ya, Bunda dengan adik-adiknya. Kebetulan Arif juga anak sulung gitu. Begini Rif. Kita di sini topiknya kebetulan passion, attitude, knowledge, ya. Tetapi ada situasi, ya, dalam hal ini yang jelas nyata adalah pandemi yang memaksa kita itu memang harus keluar dari zona nyaman. Kita semua di sini sadar atau tidak sadar kita dalam kondisi yang stres luar biasa.
switching. Situasi ini memeras kita luar biasa. Kita nggak sadar, kita bilang, oh I'm fine, I'm okay, masih seneng, cuman kangen jalan, kangen apa. Tetapi di bawah sadar kita itu kita stres. Nah, pada kondisi luar biasa ini, memang kita tidak bisa semata-mata menjalankan passion, attitude, knowledge. Nanti pembicaraan jadi meluas ya. Tetapi yang perlu saya sampaikan, ini di luar ilmu atau apa, harus ada rasa rela berkorban. Gitu. Ada keikhlasan. Yang saya sering tuliskan, saya suka ngomong ke kamu juga, ikhlas melepaskan, ikhlas menerima. Artinya apa? Artinya kamu harus ikhlas hati melepaskan passionmu di Blessington, melepaskan passionmu untuk ngutaati trip on tip kan kita udah mau jadi, udah mau launching harusnya Mei kemarin kan, berapa banyak kita investasikan di situ, batal, ya kan? Nangis, tetapi ikhlas kita lepaskan. Kamu Blessington ikhlas kamu lepaskan, tetapi kamu ikhlas menerima hal yang baru. Saat ini kamu baru jalan mungkin 1-2 bulan, pisah jauh dari orang tua. Di masa pandemi pula, ada kekhawatiran di sini. Bidang yang kamu jalan di kosmetik lagi, kamu jalan sebagai marketing support lagi. Hal yang di luar passionmu, hal di luar pengetahuanmu. Tetapi kamu bisa ambil yang ketiga, itu knowledge. Kesempatanmu, ikhlas menerima apa? Ikhlas menerima hal yang baru. Artinya kamu didorong untuk belajar hal baru. Kamu nggak pernah tahu. Dari belajar hal yang baru nanti, mungkin bisa muncul passion. Kamu sekarang di Turki. Kamu nggak suka Turki, tapi kamu dilempar melulu ke Turki. Sebelum ini kamu pernah 2 tahun di Turki, kan? Artinya apa? Ada energi yang menarik kamu di situ. Kamu mulai gali dong. Ada apa di Turki yang bisa gua gali, yang passion gua. Gitu. Sekarang ini yang namanya apa? Seperti rumah singgah, seperti tempat singgah. Nggak apa-apa, ini situasi nggak normal kok, Rif. Kamu dapat kerjaan di sana itu bagus, ya. Jadi kamu ikhlaskan, melepaskan yang ada. Wes lah dipikiri sih. Tourism kita freeze, beku. Omset kita 0 dari Februari. Kamu nggak usah mikir, saya nggak bisa kasih kamu duit, cuma kasih kamu 25%, iya kan? Kamu mau belain apa? Sementara ada perut bundamu, ada perut adik-adikmu 3 orang, adikmu masih sekolah, merengek-rengek, Mas bayar sekolah, Mas beli baju, Mas apa? Pusing kan lo? Lo sekarang lepaskan itu, ikhlaskan juga untuk menerima. Ketika kita membuka tangan, ini ada 2. Ada yang jatuh lepas, ada yang akan datang ke sini. Itu rezekimu di Turki, di situ. Ditambah rezeki kamu diberi kesempatan untuk belajar yang orang lain tuh nggak bisa. Nggak dapat. Di mana di masa pandemi kamu dibayar mahal, di Turki kamu nggak ngerti apa-apa, tapi kamu dikasih ilmu, suruh belajar, suruh memegang sesuatu yang baru, itu berkatmu di situ. Tinggal kamu ulik nanti sambil pelan-pelan menerima itu semua sebagai berkat. Alhamdulillah, terus kamu ulik lagi, passionku apa ya di Turki ini apa ya. Gitu. Mungkin nanti kalau situasi normal kamu balik ke Blessington, kamu bisa membuka wisata yang berbeda seperti itu. Ya. Jadi gitu ya, Rif ya. Jadi nggak apa-apa. Ada saat-saat kita harus berkorban. Ya, sikap menentukan. Jadi pada saat kamu harus berkorban, lupakan sejenak passion, yang kamu jalankan yang 2 ini dulu. Sikapmu sama knowledge. Kesempatan banget. Ya. Tah ganteng ya. Gusti Allah berkahi ya, pinter. Masih banyak. Ya. Aduh, saya jadi terhanyut jadinya ini. Luar biasa, Mas Arief. Gimana Mas Arief? Ada ini mungkin? Saya ngucapin terima kasih banyak sama Bu Ana karena selalu tidak henti-hentinya ngasih saya support, ngasih saya kepercayaan juga selama ini. Sedikit cerita, jadi saya dulu pertama kali kerja dengan Bu Ana itu, saya masih kuliah saat itu, masih semester 3, dipercayakan oleh beliau bawa grup beliau ke Malang. Padahal pada saat itu saya ngerasa
saya belum punya apa-apa, pengalaman nggak punya, pertama kalinya saya juga bawa grup, tapi beliau sudah mempercayakan saya bawa grup gitu, satu bus sendiri saya bawa sendiri, dan beliau tanpa ragu-ragu ngasih kesempatan, ngasih saya pelajaran secara langsung, karena seperti yang kita tahu pelajaran tidak hanya di akademik tapi di lapangan juga sangat dibutuhkan gitu. Dan lalu setelah itu saya selesai kuliah sempat ke Turki, kerja di sini juga sebagai tour agent, balik lagi baru ketemu lagi dengan Bu Ana, kerja lagi di Blessington. Beliau mengajarkan saya banyak hal. Beliau second mom saya lah, ibu kedua saya juga. Sering sharing segala macam. Dan ya terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak udah sama ini udah ngajarin saya, sama ini juga selalu ngasih support, selalu ngasih dukungan sama saya. Mudah-mudahan keberkatan selalu melimpahi Ibu, semoga rezekinya lancar dan sukses terus dengan usaha yang sedang digelutinya sekarang. Amin. Amin. Thank you. Amin. Ya, luar biasa teman-teman. Kak, saya jadi cemburu sama Mas Arief nih. Dapat coaching yang begini luar biasa gitu ya. Artinya benar yang tadi disaringkan Mbak Ana, beliau kalau coaching orang memang dimarahin bener ya, gitu ya. Iya, betul. Tapi dengan dimarahin itu kita jadi berpikir dan ya itu tadi terpacu, termotivasi ya. Luar biasa. Oke, silakan yang lainnya. Ada yang mau bertanya lagi. Dan di sini ada Bu Kun Herini. Bu Kun Herini, monggo. Kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih, tapi saya nggak muncul wajah ya. Sedang tidak pada posisi yang enak untuk dilihat. Saya sangat beruntung mengenal seorang Ibu Ana dan sedikit mengenal Bu Doreen. Dan meskipun saya tidak banyak bicara dengan beliau, 1 kali 2 kali saja, tapi sebetulnya saya banyak meniru Bu Ana, terutama dalam melibatkan kesungguhan hati untuk melakukan bukan hanya bisnis, tapi juga melakukan pelayanan-pelayanan. Hal-hal kecil yang mungkin menurut orang, kok kayak gitu aja kok diurusin gitu. Tapi itu salah satu kelebihan yang saya lihat dari Bu Ana. Ketika beberapa kali ikut turnya atau ikut paketnya Blessington untuk jalan-jalan, nomor satu yang saya kagumi adalah bahwa beliau me-include tips dan ya, karena orang Indonesia kan nggak biasa ngasih tips ya. Padahal kan kalau di luar itu wajib gitu. Dan orang suka kaget ketika kita ke luar negeri lalu tiba-tiba kok harus memberikan tips. Tapi Bu Ana dengan sangat nyaman tanpa kita merasa kok tinggi ya gitu tipsnya gitu. Tapi beliau sudah memasukkan dalam semua biaya gitu. Sehingga ketika orang tidak mau memberikan tips pun sebetulnya sudah memberikan. Yang termasuk dalam pembayaran atau paket itu gitu. Itu mungkin orang tidak melihat jauh ke sana, tapi saya melihatnya sebagai bahwa Bu Ana menghargai pelayanan-pelayanan di bidang tour itu, orang-orang yang terlibat di dalamnya itu dengan sangat tinggi gitu. Memberikan tips yang sudah seharusnya mereka dapatkan gitu. Itu hanya salah satu poin yang saya terkesan dari pertama kali saya ikut dalam satu turnya Bu Ana. Karena saya pernah bekerja di instansi asing yang kalau kita ke luar negeri itu ya kalau kita makan hitung ada pajaknya berapa, servisnya berapa gitu. Dan kadang-kadang itu kita awal juga ya kok banyak ya tipsnya ya gitu. Tapi ketika kita tur dan itu sudah masuk ke dalam paket, lalu memberikan tips kecil pun sudah merasa aku juga udah ngasih kok lewat ini. Di samping tadi hal-hal kecil seperti pita seperti ini.
Itu salah satu yang saya lihat. Jadi saya mohon maaf Bu Ana, saya sering ngekor meneladani hal-hal kecil yang Bu Ana dapat, dan terima kasih juga supportnya selama ini. Kayak mungkin Bu Ana lihat ya, kemarin waktu saya iseng banget itu jual kembang itu karena saya kebanyakan aja gitu yang saya tawarkan, lalu Bu Ana ambil itu. Saya hanya mau menjual ketika mereka mau menerima pot itu lengkap dengan apa yang ada gitu. Ada yang minta dipaket bunganya aja, saya nggak mau. Saya bilang di samping repot pakai packing ya, tapi saya maunya itu tampilannya yang kayak gitu bukan nggak usah dicabut dari potnya lalu didusin dan segala macam gitu. Jadi itu juga salah satu yang saya tiru dari Bu Ana gitu. Terima kasih banyak selama ini sudah menjadi teladan dan menjadi supporter yang sangat baik. Bu Kun? Iya Pak, Mas Ibu Lulu. Udah pernah merasakan servisnya Mbak Ana di tur ya? Iya. Sudah ya? Iya. Nah, kira-kira ada nggak kekurangan beliau dalam bisnis tour and leader-nya ini? Saya pengen tahu ada nggak kurangnya atau malah over service gitu. Jadi harusnya bayarnya 5.000 kok ternyata cuma 3.000 gitu loh. Kira-kira ada nggak, Bu? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Satu lagi Bu Ana yang dari tour nih. Terakhir kan saya bukan grup leader, tapi saya yang membawa beberapa teman untuk membuat grup untuk ziarah itu. Lalu di dalam pesawat dari Jakarta ke Israel, dari Jakarta ke Italia itu, saya lihat beberapa oma-oma ini nggak pada pipis, padahal kan sekian belas jam ya gitu. Terus saya tanya, Oma kenapa nggak pipis dari tadi gitu, dari boleh berangkat dari Jakarta. Mereka saling pandang-pandangan, ternyata mereka itu takut untuk ke toilet gitu. Dan saya saya bilang gini, yuk sama saya, yuk tak ajarin gitu. Akhirnya ketika oma itu berdiri, ada 6 apa 7 oma lain yang ikut gitu. Ternyata semua pada takut sebetulnya gitu. Dan saya menunggu mereka satu persatu karena mereka nggak mau pintunya ditutup lah, takut nggak bisa buka dari dalam lagi. Meskipun saya ajarin nanti dari dalam bukanya gini, tetap takut. Ya udah nggak apa-apa, saya tungguin satu-satu gitu. Ketika saya melakukan itu, kenapa ya yang di benak saya itu Bu Ana gitu. Ini pasti Bu Ana juga akan melakukan hal kayak gini nih kalau ini gitu. Dan ketika mereka sekarang ada beberapa orang yang bilang aku mau lagi ikut ziarah ke sini, tapi Bu Kun mesti ikut gitu. Saya mungkin merasakan apa yang Bu Ana rasakan pada awal-awal dulu gitu. Jadi personal touch dalam service itu sungguh luar biasa. Cipu ya itu ya. Iya, Ciplu. Saya kasih makan dulu ya. Jadi apa yang saya setuju bahwa apa yang keluar dari hati itu akan sampai ke hati yang lain. Gitu. Terima kasih itu aja. Oke, terima kasih. Jadi secara nggak langsung Mbak Ana sudah jadi role model lah ya. Role model ya. Iya betul. Oke, terima kasih Bu Kun. Baik teman-teman, ada yang lain lagi? Ini malah Mbak Evi Dewi ini pengen di coaching sama Mbak Ana. Nggak apa-apa saya dimarahin, tapi saya bisa tambah pinter. Luar biasa. Kemudian, Mas Rizky. Oke, teman-teman masih ada lagi? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Saya udah nyiapin banyak pertanyaan, tapi ternyata udah terjawab semua tadi itu ya. Mbak Ana, saya boleh tanya sedikit Mbak Ana? Boleh. Ada nggak korelasi masa kecil Mbak Ana dengan semangat wirausaha saat ini? Kemudian siapa sih yang paling berpengaruh dalam memberikan spirit atau semangat wirausaha? Dalam artian apakah misalnya kebangkrutan dulu itu kok terus bisa jadi bangkit lagi, itu siapa? Monggo. Oke, kalau korelasi antara kewirausahaan dari pengalaman masa kecil ke sekarang itu nggak ada. Kami bukan, tanya Bu Dorin, itu kami bukan dari pengusaha. Jadi nggak ada wira swasta. Bapak beberapa kali
mencoba berwira swasta tapi selalu bangkrut. Jadi memang tidak ada yang berwirausaha gitu. Jadi itu tadi yang saya bilang bahwa yang namanya passion itu bisa tumbuh di tengah, nggak selalu dari awal. Dan bahwa passion bukan selalu hobi. Jadi nggak terkait nih dari hobi masa kecil dengan itu juga nggak ada keturunan pengusaha atau wirausaha juga nggak ada gitu. Tapi muncul di tengah aja gitu. Terus kalau yang menjadi semangat paling ini, saya jujur ya, anak. Karena saya orang tua tunggal ya, jadi kehidupan perkawinan saya diberi karunia perceraian sehingga saya orang tua tunggal, ya itu dijalani dengan ikhlas, dengan seneng. Akhirnya yang menyemangati saya cuma anak. Kalau nginget di awal-awal sekali berusaha, kalau saya nggak nginget anak, saya mau mati. Saya pernah ada masa saya mau bunuh diri. Gitu. Saya menitipkan anak-anak ke Bu Dorin tuh, orangnya ada ikut tuh. Jadi saya sampai sekarang selalu ngomong ke Bu Dorin, aku berhutang nyawa ya Bu ya sama. Karena beliau ini caranya pintar. Nah, beliau ini juga setelah anak, yang kedua adalah Bu Dorin. Jadi Bu Dorin itu kan suka ada rapat atau apa segala macam. Ketika saya ngelopro, saya merasa wes rampung gitu. Jadi kutitipkan anak-anak, itu Bu Dorin dengan cerdiknya itu memesan kue ke saya, snack box ke saya, sehingga saya kan jadi bikin dong. Terus padahal dia bisa pesan di mana aja, banyak di sekitar Atma Jaya. Lalu pesan makanan apa selat Solo apa ke saya. Padahal Bu Dorin bisa pesan di mana aja. Tapi itu dilakukan sehingga membuat saya tuh hidup lagi. Ya, saya kan saya orang bertanggung jawab, jadi saya nggak mau pesanan sudah saya terima terus saya mati go piye, ya kan gitu. Jadi mati membunuh diri sendiri gimana? Jadi kan itu harus saya lakukan. Jadi itu yang membuat saya hidup lagi selain anak-anak tadi. Malu kalau saya lihat anak-anak, besok anakku mangan apa? Besok anakku bayar sekolah piye gitu kan. Jadi itu yang membuat saya secapek apapun ya bergeraklah. Orang mamah kalau orang Jawa bilang kan. Ya, monggo. Lanjut Bu. Ya, saya kira sih itu aja sih. Jadi yang menyemangati nomor 1 anak-anak, nomor 2 adalah keluarga. Jadi keluarga besar bukan keluarga besar sekali, keluarga apa ya Bu Dorin ya jenenge ya, keluarga inti ya. Jadi Bapak, Bu Vivi, Bu Dorin sama Mas Afi. Tetapi terlebih saya berhutang nyawa kepada Bu Dorin karena supportnya ke saya luar biasa. Gitu. Itu Mas Lulu. Oke. Terima kasih Mbak Ana. Waduh, saya makin tambah terhanyut kalau dengar kisahnya. Nanti sampai jam 12 malam nih. Iya. Nah, ini kembali di ruang chat ini ada sedikit dari Romo Junet. Tidak ada hal kecil dalam hidup saat segala sesuatu dilakukan dengan hati yang besar. Quote-nya dari Mbak Ana. Mungkin Romo Junet ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Romo. Kalau ada yang mau disampaikan, mungkin sharing ke Mbak Ana. Ini dari Bu Dorin lagi, anak itu kelebihan yang juga jadi kelemahannya, perfeksionis. Jadi gemes. Nah, ya benar juga ya, perfeksionis. Nah, makanya ini saya kemarin, kita teman-teman tuh di Sinau bareng ngundang Mbak Ana juga agak ketar-ketir nih, soalnya beliau kan perfeksionis banget kan. Jadi kita agak takut, agak ragu, makanya dan beruntungnya saya sekali lagi ngintip Instagramnya Mbak Ana, beruntung sekali itu flyernya itu ada yang bikin ada Pak Dekris Wandaru dan ternyata sukses merebut hatinya beliau. Nah itu sedikit meledakan panitia, jadi Mbak Ana sudah menilai panitia agak perfect lah gitu ya.
Mudah-mudahan bisa di-share Pak D. Krismandaru. Terima kasih Pak D. Krismandaru. Mungkin ada yang disampaikan Pak D. Karena saya lihat Pak D juga mengenal Mbak Ana. Kemarin cuma dikasih foto kok bisa memfilosofikan itu, berarti kan brandingnya Mbak Ana udah nangkep di Mas Daru. Monggo Pak Daru. Terima kasih, selamat malam Bu Diana. Selamat malam Mas. Ya, hanya sedikit saja buat saya karena kebetulan ya saya mengenal Bu Diana ini cukup lama, walaupun kalau ketemu mungkin dari 1 atau 2 kali ya. Nah, tapi memang saya selalu mengikuti di Instagramnya maupun di Facebook, sehingga saya kadang-kadang merasa bahwa ini mestinya begini, ini mestinya begini. Dan saya coba kemarin, terus terang saya nekat, saya minta sendiri fotonya ke Bu Diana, dan saya dapat foto yang seperti itu. Ya saya nekat bahwa ini maunya pasti tegas, tetapi tetap elegan gitu ya. Jadi ya sudah, saya coba mendesain seperti itu, dan ternyata Bu Diana suka. Ya, terima kasih saya diberi kesempatan untuk membuat desainnya. Begitu Mas Lulu. Luar biasa. Nah, gimana Mbak Ana lihat itu hasil karyanya Pak Dindaru? Seneng. Saya begitu lihat sekali itu, saya hanya koreksi minta ditulis nama perusahaan, dikasih balet-balet, dikasih titik-titik, itu aja. Yang lainnya sudah perfect, bagus sekali, sesuai gitu. Jadi saya maunya memang yang chic, elegan, dan clean gitu. Saya nggak suka desain yang rumit-rumit gitu. Jadi itu clean, dilihat jelas, terus huruf-hurufnya sangat profesional, wah banget gitu. Saya senang sekali itu ya. Terima kasih ya Mas Daru ya. Keren. Mas Lulu kayaknya freeze deh. Iya. Agak keputus ya, Ana? Iya. Ya, oke. Mas Lulu, kita share itunya dulu, materinya mungkin ya. Tadi belum komplit. Itu produk saya tuh On Backcook. Itu oleh-oleh Ana tuh pertama seperti itu. Cerita sedikit aja Mbak. Iya, oke. Jadi dulu karena kan saya kan travel owner merangkap tour leader. Jadi ketika jalan, ya itu tadi saya oleh-oleh Ana ini semua desain logo ini yang mendesain adalah adik saya, Mas Afianto. Jadi saya suka beli minyak angin lah di Bangkok, beli bumbu tom yum apa segala macam itu masuk dalam oleh-oleh Ana. Jadi ketika pandemi kemarin masih ada beberapa sisa oleh-oleh dari Port, terakhir saya pergi ke Port, terus ke Bangkok juga, lalu Vietnam itu yang kemarin terakhir saya jual-jual sebelum akhirnya saya jualan kue, jualan singkong. Jadi kalau singkong saya masih pakai oleh-oleh Ana, lalu On Backcook, makanya di bawahnya ada ditulis Classic Taste by Oleh-oleh Ana. Nah untuk yang Classic Taste ini modelnya juga kami buat yang kuno, tapi tetap cikal bakalnya adalah oleh-oleh Ana. Jadi lalu bikin On Backcook, setelah On Backcook itu bikin roti sisir. Nah, terus saya minta ke Mas Afi bikin logo besarnya Classic Taste dong, karena ada beberapa roti, cake, dan kue kuno yang saya akan jual, tetapi tidak yang continue terus seperti On Backcook dan roti sisir ini kan. Ini On Backcook dan roti sisir itu setiap hari ada terus. Saya juga heran ya, ini jualan cuma 1-2 macam aja kok tiap hari ada yang pesen gitu. Jadi setiap hari saya memang bikin. Nah di Classic Taste itu nanti misalnya pada saat Natal nanti saya kasih bocoran, saya akan buka
Lalu nanti mungkin ada kasbal, jadi seperti roti keju gitu. Jadi ada beberapa makanan kuno yang akan saya masukkan dalam classic taste, tetapi dia tidak terus-menerus. Jadi hanya produk tambahan aja kalau saya lagi isengnya kambuh aja. Tapi produk utamanya tetap ada onbekuk sama roti sisir butter, itu aja. Gitu. Terus ada apa lagi ya? Ada slide apa? Oh ya, tadi mungkin kalau lihat di flyer kan ada Blessington founder and owner Blessington Tours, itu sudah tahu itu adalah perusahaan pariwisata. Lalu Trip on Tip Indonesia itu saya join bergabung dengan timnya Mas Afi, jadi adik saya membuat PT baru. Jadi PT Berkat Terang Wisata, itu PT-nya Blessington Tours namanya Berkat Terang Wisata, bergabung dengan PT-nya Mas Afi, lalu kita membuat Trip on Tip Indonesia. Itu sebetulnya akan menjadi marketplace pariwisata yang pertama. Saya kemarin sudah ngimpi-ngimpi itu akan di launching, soft launching di bulan Mei, dan akan segera nantinya bisa mengalahkan, tidak seperti Traveloka atau tiket.com, tidak. Jadi kita bisa membuat tour sendiri, karena saya melihat kecenderungan orang pergi grup itu kan kalau nggak instansi atau sekolahan, sekarang orang lebih seneng beli tiket sendiri, ya bisa beli di Traveloka, bisa beli di mana, tapi dia bisa arrange wisatanya dengan Trip on Tip ini, gitu. Jadi kami investasi cukup banyak di situ untuk IT-nya. Pas mau kita lagi garap 90% jadi, pandemi datang. Jadi sebetulnya saya dua rugi nih. Jadi nggak cuma Blessington, sebetulnya dengan Trip on Tip Indonesia tuh Arif tuh yang ngerjain. Saya pengen kasih lihat mana ya Trip on Tip. Sudah aplikasinya sudah jadi, tinggal jalan, pokoknya tinggal jalan sering, tapi itu belum berjalan. Mungkin nanti saya akan ubah aja, jadi otomatis akan ubah programnya juga. Entah nanti bagaimana, saya akan diskusikan dulu dengan partner juga untuk Trip on Tip Indonesia. Lalu yang ketiga Classic Taste, yang ini tadi saya baru saja cerita. Jadi itu. Mungkin ada slide yang lain, kalau tidak ada ya kita ngobrol lagi. Nah ini roti sisir saya, roti sisir itu adonan itu walaupun, nah Mbak Ayu tahu persis tuh, orang yang biasa baking tahu, kita sudah ada adonan resep tertentu, belum tentu kita membuat adonan yang sama, walaupun itu resepnya sama persis. Adonan itu kayak kita juga, kadang-kadang ada ngambeknya, kadang-kadang ada jailnya, kadang-kadang dia manis, jadi bisa dibentuk, bisa rapi, bagus, tapi ada yang cepat satu lah, ada yang meletot-meletot lah, ya, seperti itu. Jadi tantangan tersendiri bagi saya membuat roti sisir butter ini, tapi karena saya suka rasanya mengingatkan saya zaman kanak-kanak, jadi ya itu saya jalani, passion saya itu tadi. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Ana, luar biasa sekali. Teman-teman, apa ada yang masih mau ditanyakan? Mungkin satu penanya terakhir. Kalau nggak ada, kita sudahi dulu. Silakan, satu penanya terakhir. Kalau nggak ada, karena ini sudah jam 9 ya, jam 9, mungkin Mbak Ana ada sedikit kata kata pamungkas ya. Pamungkas. Maksudnya saya begini, ada nggak satu kalimat yang jadi penyemangat Bu Ana dalam menjalani hidup ini? Bukan satu kalimat, hanya 2 kata saja, celebrating life. Saya bikin tagar celebrating life atau merayakan hidup. Itu karena saya punya peristiwa seperti Mbak Dorin bilang, itu seperti roller coaster. Itu adalah cara saya bersyukur, itu jadi mengemas rasa syukur dengan kata yang gaya lah gitu ya, ada anggungnya. Jangan syukur, terus biasa bersyukur gitu kan. Nanti kalau celebrating life artinya bagaimana kita merayakan hidup atau bersyukur pada tataran manapun kita. Pas geblesek-blesek tetap bisa merayakan hidup, pas di atas juga bisa merayakan hidup. Jadi artinya
bersyukur senantiasa lah kondisi kita apa. Luar biasa. Mbak Ana, akun-akun sosmednya apa Mbak? Ada yang tanya. Oh, akun sosmed, kalau Facebook Vincentia Ana, PP-nya pas ada itu yang saya pakai gelung yang di belakangnya Mas Lulu itu. Jadi mungkin ada beberapa nama Vincentia Ana punya saya yang gambarnya itu. Gambarnya Ibu-Ibu Kemayu itu. Lalu kalau yang IG itu @Ana-Vincentia dibalik itu aja. Terus kalau akun untuk Classic Taste itu @classictaste_oleana. Terus fanpage untuk Blessington Tours itu ya Blessington Tours. Lalu fanpage untuk pelayanan saya itu Siarah Wisata Katolik. Oke. Baik, nanti bisa di-share ya di grup Sinau Bareng atau di waiting room-nya sebelum nanti waiting room-nya ditutup. Oke. Kalau gitu terima kasih Mbak Ana atas sharingnya sangat luar biasa nih kalau dilanjutin sampai pagi nih. Jadi Yo lanjut tuh sampai pagi tuh. Aduh ini sudah tangan. Ada komandan. Jadi tapi terpaksa. Iya, terpaksa ini acaranya ditutup dulu, nanti baru ada sesi berikutnya. Tapi sebelum ditutup, ini tadi sudah yang nguping Mbak Ana dari 2 jam ini ya. Sebenarnya founder yang sangat perhatian sama kita Mbak Ana, tapi kan nggak jadi datang, ternyata dia nguping gitu ya. Kita kasih kesempatan untuk Mas TWU. Monggo Mas TWU, silakan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Malam Mas Kris. Terutama pembicara yang luar biasa, narasumber kita malam ini. Sudah meramaikan Sinau Bareng. Mohon maaf, saya baru landing dari Magelang, tapi terbangnya pakai mobil. Hujan lebat dari Magelang sampai dengan Semarang. Jadi saya kerja di Magelang tiap Jumat pulang kampung. Sebelum khusus ke Mbak Ana, jadi teman-teman, di era pandemi ini ada 4 hal yang spesifik sebenarnya yang bisa kita lihat sebagai sebuah situasi. Situasi itu netral, jadi kita bisa menganggapnya itu sebagai negatif atau sebagai hal yang positif tergantung kita memandangnya. Yang pertama, sejak bulan Maret atau katakanlah Februari, orang akan cenderung dan entah nanti sampai kapan akan cenderung di rumah, suka di rumah, dan kemungkinan akan betah banget di rumah nanti bagi yang sudah menemukan iramanya. Entah menemukan iramanya karena kenyamanannya, atau memang karena duitnya udah sangat banyak, nggak perlu keluar rumah, atau menemukan bisnis baru karena dia bisa bekerja dari rumah. Tapi apapun, situasinya akan lebih banyak orang yang ada di rumah. Nah itu situasi. Dalam bisnis kita menyikapi situasi, kalau itu dianggap sebagai peluang, maka sudah saatnya kita berbisnis ya menyasar orang-orang itu di rumah. Maka nyambung dengan situasi yang saya lihat ini, situasi yang kedua. Ya yang kedua karena banyak orang di rumah, akhirnya aktivitas berdunia, bukan dunia maya sebenarnya, dunia digital menjadi semakin tinggi. Maka komunikasi kita selama ini kalau kita perhatikan kita pasti mengalami sudah mulai jarang kopdar, sudah mulai jarang darat. Karena banyak orang di rumah, akhirnya kita berkomunikasi secara digital. Maka bisnis-bisnis yang berkaitan dengan bisnis digital relatif justru tumbuh di era pandemi ini. Jadi dan turunannya, ada bisnis digital dan turunannya. Jadi yang pertama tadi kaitannya karena orang banyak di rumah, maka ya kita jemput bola. Kalau dulu kita ngomong jemput bola itu dengan iklan, dengan apa ya, sekarang orang di rumah buka apa? Ya, nyambung dengan yang kebiasaan kedua tadi digital, ya pasti buka HP. Atau mungkin yang suka nonton TV, buka nonton TV, tapi umumnya buka HP. Jadi mereka yang suka belanja ya pasti ke marketplace, mereka yang suka berinteraksi, suka ngobrol, ya di sosial media masing-masing. Maka itu menjadi salah satu alternatif pilihan kita kalau mau berbisnis di era pandemi ini. Terus yang ketiga, saya juga melihat justru ini era di mana orang memang tidak bertemu, tetapi mereka semakin dekat.
dalam arti kita mulai melihat, mohon maaf ini, setiap hari itu ada berita kematian. Dulu, orang dulu lihat berita kematian itu mengerikan. Tapi kalau sekarang, karena benar-benar setiap hari, terutama yang karena COVID, maka memunculkan semacam sifat empatik atau simpati. Sehingga orang sekarang, menurut saya, pengamatan saya, akan lebih enak diajak untuk berkarya sosial. Sosial tidak dalam arti sebatas sosial karitatif, tetapi sosial juga banyak orang ini sekarang lebih suka membeli dari UKM. Maka itu juga sebuah peluang buat teman-teman UKM. Sekaligus peluang bagi orang-orang kayak Om Lulu sama Om Gun, makelar, menemukan antara orang-orang yang gampang banget empati tadi itu, mungkin nggak suka produknya seseorang, tetapi karena dia berempati, dia beli. Ada orang seperti itu. Itu kita manfaatkan secara positif. Apalagi kalau produknya juga oke seperti narasumber kita hari ini. Dapat dua-duanya. Kemudian yang terakhir, kalau pengamatan saya, ini juga ada kaitannya dengan bisnis, karena konteks kita di Sinau Bareng, saya lebih banyak memfokuskan teman-teman untuk berbicara tentang marketing dan bisnis, maka kembalilah ke hal-hal dasar. Sakjane aku isi nama Bu dosen yang gini, katanya itu dulu zaman kuliah kita diajari teori Maslow. Jadi era ketika sekarang ini balik lagi, karena dulu sempat kita eranya orang banyak beraktualisasi diri yang paling tinggi. Sekarang enggak balik. Orang mulai kembali ke era kebutuhan dasar. Maka berbisnislah di situ. Tentu dengan modifikasi ya, bukan soal kebutuhan dasar itu hanya 9 bahan pokok, sandang pangan papan, tetapi benar-benar hal-hal yang dibutuhkan ketika dia ada di rumah. Mungkin sarung bantal menjadi kebutuhan dasar. Mungkin sarung guling menjadi kebutuhan dasar. Mungkin snack itu menjadi kebutuhan dasar. Nah, terjemahan itu yang kita harus pandai-pandai melihat situasi ini sebagai sebuah peluang. Hari ini, mohon maaf saya tidak mendengarkan secara utuh dari awal, tetapi kira-kira kita melihat seorang Sri Kandi yang berjuang sungguh dengan bisnis yang sangat jauh berbeda dari travel atau wisata menjadi, ya saya anggap kuliner lah. Dan itu bisa menjadi pendapatan, walaupun tadi diceritakan sekilas, nggak sengaja juga, dalam tidak ingin khusus berbisnis ini awalnya. Tetapi memang karena situasi menuntut tanggung jawab terhadap keluarga dan harus ada penghasilan, akhirnya dari yang biasa, hobi, seneng, laku, itulah ketemu antara passion dengan marketnya ketemu. Ya wis dadi. Ya kayaknya dilanjut sih kalau feeling saya ini, walaupun nanti sudah enggak. Feeling saya kok lanjut ini. Apakah dikerjakan sendiri atau sudah mulai ada mengajak yang lain mengerjakan, tapi rasanya kok lanjut karena nggak sengajanya ini serius. Kalau kita ngomong brandingnya, ini brandingnya nggak main-main. Brandingnya baik yang tangible-nya maupun yang intangible-nya itu semuanya dapat. Itu Mas Lulu kira-kira secara umum 4 hal tadi yang saya bisa rangkum, janji saya sebulan yang lalu ke teman-teman, singkat tetapi nanti saya tuliskan di grup. 4 hal itu berlaku untuk bisnis apapun, dan tidak ada situasi yang negatif sebenarnya bagi seorang entrepreneur. Semuanya itu peluang, tetapi tentu disesuaikan dengan passion kita, dengan skill kita, dengan knowledge kita, sesuaikan, manfaatkan, gabung di Sinau Bareng, nanti bisa diterbangkan. Karena banyak orang-orang sini yang luar biasa yang nanti akan sharing-sharing lagi dengan ciri khasnya masing-masing. Terakhir, terima kasih Mbak Ana. Menurut saya nggak bisa bahas khusus Mbak Ana, nggak dengerin dari awal, tapi prinsipnya itu tadi, salut pokoknya beralih bisnis, tapi bisa langsung melejit, benar-benar terbang. Semoga terus terbang. Amin, amin. Oke, terima kasih luar biasa. Saya nggak perlu lagi merangkum lagi ya. Nanti kalau dirangkum malah tambah mumet. Terima kasih Mas Kris, Mbak Ana, sharing yang sangat luar biasa malam ini. Kita foto dulu. Teman-teman,
sebelum foto kita dulu ya, foto buka, dulu. kita foto dulu. Wajahnya Tapi ini linknya belum akan ditutup, jadi nanti habis foto kalau mau yang tetap stay silahkan. Tetap stay karena kita ada ada pembahasan panas nanti setelah ini. Kak Chan, ayo Kak Chan. Oh, di belakang itu, dengerin di belakang. Kak Iya. Tantri yang moto ya? Iya boleh. Bentar. Bentar, tak paskan dulu background-nya. Pinter tenan gawe kuwi, harusnya di-share tadi background-nya itu. Kita foto beberapa kali ya. Sini kakak, mau foto sama bapak. Sini foto sama bapak. Sini. Enggak pakai handphone sekarang. Ih, lama. Keburu. Yang belum kelihatan mukanya nggak muncul. Nggak apa-apa. Nggak Ani. Ya, nggak apa-apa. Ini deh. Sini nggak apa-apa. Oke. Belum. Satu. Tantri junior kelihatan, Ini Tantri layar junior. pertama ya, tunggu ya. Ini mana Ki? Nah, Halo Ki. ntar layar berikutnya. Lihat ini foto dulu. Ini enggak kameranya. Ya, dia nonton drakor kayaknya. Matanya ke sini. Oke. Sekali lagi. Oke. Ya, sambil foto, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bude Ana atas waktu dan sharingnya sangat luar biasa. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sharing ini, saya mewakili teman-teman dari Sinau Bareng Jakarta menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila dalam penyampaiannya kurang, bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan semoga next bulan depan kita bisa kembali bergabung dalam Zoom Binar berikutnya. Kami membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau sharing, jadi tidak harus takut atau ragu ya mau ngomong apa, pokoknya berani sharing. Dan terutama juga menjadi moderator karena kita kekurangan sekali teman-teman yang mau jadi moderator. Kalau host masih banyak, tapi moderator itu barang langka. karena ini recordingnya masih nyala ya? Masih. Mati dulu. Masih. Apa? Nggak apa-apa. Iya, karena ini sudah berminggu-minggu ini kita